Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau buat palm cheese cookies. Ini cookiesnya enak banget, ada manis dari gula palem dan ada gurihnya dari keju. Perpaduan yang pas, manis gurih. Kalau dimakan ini lumer di mulut, krenyes-krenyes, pokoknya enak banget. Buat yang mau tahu cara bikinnya, simak terus videonya sampai selesai. Ini dia bahan-bahannya, nanti aku juga tulis di kolom deskripsi ya. Di sini udah aku siapin 100 gram butter dan 100 gram margarin, ini dicampur. Kemudian kita tambahkan dengan 30 gram gula halus. Untuk gula halus sebaiknya diayak supaya teksturnya lebih halus karena biasanya suka bergumpal seperti ini. Jadi ini diayak dulu. Lalu ini kita aduk sampai menyatu dengan butternya, sampai creamy dan warnanya agak lebih pucat sedikit. Nggak perlu sampai mengembang banget ya, cukup sampai creamy kayak gini aja. Nih agak pucat warnanya. Ini udah cukup. Selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Ini aku pakai kuningnya aja. Lalu masukkan vanila cair. Ini aku pakai kurang lebih setengah sendok teh. Kita aduk rata lagi. Selanjutnya kita masukkan susu bubuk 20 gram. Lalu diaduk sampai rata. Lalu kita masukkan tepung maizena 20 gram, ini juga diayak. Dan tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Lalu ada 250 gram tepung terigu, ini aku masukkan bertahap, aku bagi menjadi 3 tahap. Untuk tepung sebaiknya juga diayak supaya hasil adonannya lebih halus, dan kalau ada bahan yang nggak diperlukan itu bisa tersaring jadi nggak masuk ke adonan. Kalau tepung udah masuk sebaiknya jangan diaduk terlalu lama supaya tidak terbentuk gluten dari tepungnya yang membuat cookies nanti jadi keras. Sebaiknya mengaduk menggunakan spatula ya, jangan pakai tangan kosong. Karena kalau pakai tangan itu panas dari tangan kita bisa berpengaruh ke adonan, bisa membuat butter atau margarinnya meleleh di awal. Jadi nanti cookiesnya saat dipanggang bisa jadi melebar. Nah, ini aku udah masukin semua sisa tepungnya. Kita aduk lagi. Aduk sebentar aja asal rata ya. Kalau udah benar-benar rata. Nah, kalau udah benar-benar rata kayak gini, lanjut kita akan masukkan keju parutnya ya. Di sini aku pakai 2 jenis keju, keju edam dan cheddar. Kalau mau keju edam semua boleh, cheddar semua juga boleh ya. Kalau pakai cheddar semua nanti lebih ekonomis. Parut lembut supaya lebih mudah tercampur dengan adonan ya. Jadi parutnya jangan yang terlalu besar-besar kayak buat topping gitu. Parut yang agak lembut, kecil-kecil kayak gini. Jadi nanti lebih menyatu ke adonan dan rasanya lebih ngeju banget. Aduk asal rata aja. Pokoknya asal udah rata itu udah cukup ya. Nah, kalau udah rata kayak gini, ini udah cukup, udah siap untuk dicetak. Di sini aku mau cetak pakai sendok takar ya. Aku pakai yang ukuran setengah sendok makan. Kalau mau ditimbang per adonan juga boleh, beratnya kurang lebih 8 atau 9 gram per butirnya, per butir adonannya. Tapi ini aku kasih tips supaya lebih cepet, pakai sendok takar kayak gini aja juga bisa ya.
dan ini lebih cepat daripada kita nimbang satu persatu. Kita cetak semuanya sampai adonan habis ya. Nah, kalau adonannya udah selesai ditakar atau ditimbang, selanjutnya kita akan balur dengan gula palem. Nah, ambil satu butir adonan lalu kita bulatkan, agak ditekan sedikit ya supaya padat, tapi jangan yang keras banget, pelan-pelan aja sambil dibulatkan, agak ditekan sedikit. Nah, kalau udah bulat, kita gulingkan di atas gula palem atau gula aren. Nah, ini udah bulat ya kayak gini. Kita gulingkan di atas gula aren. Ini sekalian aja ya, aku buletin agak banyak dulu. Nah, kalau udah dibuletin, tinggal digoyangkan aja di atas gula aren kayak gini, atau kalau mau pakai bantuan sendok juga bisa, atau spatula atau apa aja. Nah, kalau udah rata dibalurin, tinggal kita tata di atas loyang yang sudah dialasi baking paper. Saat menata di loyang, beri sedikit jarak supaya nanti kuenya nggak saling menempel, karena nanti saat dipanggang, kue akan sedikit mengembang. Nah, lanjut kita buletin lagi adonannya. Nah, lakukan sampai semua adonan habis. Dan ini udah siap untuk dipanggang. Panggang di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius selama 25 sampai 35 menit atau sesuaikan oven masing-masing. Jika memakai oven tangkring, sebaiknya menggunakan api kecil. Supaya kuenya matang merata, setelah 20 menit sebaiknya loyang ditukar atau diputar bergantian ya, yang di atas di bawah dan diputar searah jarum jam. Kalau bagian bawah cookies udah kecoklatan, cookiesnya udah lebih kokoh dan garing, itu tandanya udah matang ya. Dan ini kuenya udah matang, kita dinginkan di atas cooling rack. Dan ini kuenya udah dingin ya, sudah bisa disimpan di toples. Dan ini aku mau review dulu kuenya. Jadi ini renyah tapi lembut ya, lumer di mulut kalau dimakan. Dan rasanya tuh manisnya pas, nggak yang terlalu manis. Ini pokoknya manisnya pas, ada gurihnya dari keju. Dan ini karena tadi pakai butter juga, jadinya lembut, lumer banget di mulut, enak banget. Pokoknya kalian wajib coba bikin kue ini. Cara bikinnya gampang dan bahan-bahannya mudah dicari, dan ini bisa buat ide jualan. Pokoknya recommended, pasti insya Allah laris manis ya. Dan sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Buat yang udah nonton, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.